Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan syukronillah, amma ba'd. Wala hawla wala quwata illa billah. Salam sejahtera, salam spiritual Nusantara. Rahayu, 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 rahayu. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan kita bisa kembali bertemu lagi. Para sedulur, para sahabat, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan para sedulur semua, para sahabat, para subscriber, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan segala urusannya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Ki Ageng di channel saya pribadi, Ki Ageng Sang Hyang Guru. Untuk para sedulur semua yang selalu standby, menunggu, yang selalu hadir, yang selalu mengikuti channel Ki Ageng Sang Hyang Guru ini, terima kasih, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua, para sedulur, dimanapun khususnya alumni Padepokan Kumbang Siliwangi Kesepuhan Banten, para praktisi dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Tidak lupa dan tidak luput, saya hadir lagi di channel ini hanya untuk memberikan pengalaman, memberikan ilmu, atau memberikan nasihat. Karena banyaknya orang yang bertanya melalui hadir, melalui WA, melalui inbox dari Facebook, melalui YouTube atau TikTok. Kapan saya suruh dibikin konten tentang membuka mata batin. Kali ini saya akan mengijazahkan doa ataupun mantra ataupun ilmu untuk memudahkan membuka mata batin. Gitu. Untuk membuka mata batin sekaligus caranya, meditasinya, dan doanya. Gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang saya berikan ini, teori atau materi ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Bermanfaat untuk para sedulur-sedulur yang membutuhkan. Saya ikhlas dan ridho untuk mengijazahkannya. Silahkan diikutin. Silahkan disimak baik-baik video ini ya. Jangan sampai di skip, jangan dilewatkan. Pahami caranya, resapi, lalu tanamkan. Pelajari pelan-pelan. Tidak panjang lebar, mungkin saya akan langsung memberikan caranya. Tapi di sini saya artikan dulu maknanya atau pemahamannya biar nggak salah paham atau gagal paham. Karena yang saya alami, yang saya dapatkan ilmu, entah dari orang yang datang atau maupun yang belajar dari jarak jauh, yang pengen dibukakan mata batinnya. Banyak orang yang datang ke sini datang dengan tujuan minta dibukakan mata batin. Itu. Minta tolong dibukakan mata batin saya. Bertanya berapa maharnya atau gimana-gimana. Saya nggak sebutkan siapa orangnya, dari mana, banyak pokoknya. Terus saya bilang, emang buat apa pengen dibuka mata batinnya? Tujuannya apa? Lalu beliau bertanya, gitu. Lalu saya bertanya kepada beliau, emang apa sih artinya mata batin? Lalu buat apa? Tahu nggak artinya mata batin? Tahu nggak fungsinya untuk apa?
Ternyata jangan sampai cuman dengar mata batin beda yang diucapkan sama yang ada di pikirannya gitu. Yang diucapkan mata batin tapi yang di pikirannya pengen melihat dengan secara zohir, secara gamblang gitu, melihat seperti layaknya kita melihat manusia, sesama manusia gitu. Beliau seperti itu bercakapannya. Lalu saya jawab, salah, bukan ke situ konsepnya. Mata batin itu adalah mata batin, mata hati. Ada yang bilang juga mata goib gitu. Karena datangnya dari hati ataupun batin. Bukan kalau kamu datang ke sini atau ente datang ke sini untuk pengen dibuka mata batin, tapi di pikirannya atau pemahamannya pengen melihat secara gamblang, maaf saya nggak bisa, dan bukan ke situ arahnya gitu. Itu penglihatan mata zohir gitu. Andai kata ada orang yang bisa melihat dengan mata zohir, ya maaf, mungkin bisa 1001 ataupun hanya manusia pilihan yang manusia itu udah benar-benar menjalankan apa yang diinginkan Tuhan. Gitu udah, lalu udah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diizinkan untuk melihat mata zohirnya gitu seperti layaknya manusia. Dan untuk manusia zaman sekarang itu rasanya belum pernah ketemu gitu. Andai kata orang spiritual dengan pemahaman spiritual, kacamata spiritual, ya mungkin dengan mata batin, penglihatan mata batin, gitu, pendengaran mata batin, itu. Oh begitu, iya. Jadi jangan salah paham, jangan salah pemahaman lah gitu. Mata batin adalah mata hati yang terlihat dengan mata hati, bukan terlihat dari mata zohir, seperti layaknya manusia gitu. Lalu apa sih fungsinya mata batin? Gitu. Ya kalau masalah fungsinya, wasilah atau manfaatnya banyak sih. Gak cuman unsurnya untuk melihat hal-hal goib, perihal goib aja. Misalkan datang ke sini buka mata batin hanya pengen melihat goib aja yang gak bisa dilihat sama manusia umumnya. Sebenarnya bukan ke situ aja, karena banyak hal, banyak manfaat di dalamnya kalau kita pelajari membuka mata batin ini. Seperti apa contohnya gitu, seperti ya manusia gitu kan. Kalau kita dalam keadaan lagi ada masalah ataupun lagi terpuruk, lagi kena masalah lah itunya, problem. Ya intinya kalau emang mata batin kita dipelajarin atau dibuka, seintinya kita bisa akan mengetahui hal-hal tersebut ataupun petunjuk tersebut melalui mata batin gitu kan. Yang penting kita sering menjalankannya, dirawat gitu. Misalkan saya lagi ada masalah begini begitu, sehingga diceritakan kepada orang, saya minta pendapat sama orang, nggak masuk juga, masalah itu masih ada, belum tuntas juga. Kalau kita udah terbuka mata batin, lalu dekatkan diri kita kepada Tuhan, lalu minta petunjuk gitu. Apa sih jalan keluar dari masalah yang saya jalankan ini, dari problem yang saya jalankan ini ataupun yang saya rasakan ini di saat ini gitu, dalam keadaan begini. Nah, di situ kalau kita mata batin kita terbuka atau pendengaran batin kita terbuka, bisa terkoneksi sama alam semesta gitu. Mungkin gitu. Bisa dapatkan petunjuk, nanti dapat petunjuk seperti melalui pendengaran mata batin gitu. Seperti apa? Ya kamu harus begini, mungkin kamu harus rajin lagi beribadahnya atau lebih taat lagi menjalankan ibadahnya, kamu harus bersodako begitu begini, ya itu bisa didapatkan melalui pendengaran mata batin gitu. Ya kalau emang petunjuk itu dapatnya positif, mengarah ke hal-hal yang ibadah Allah, ya jalankan gitu, meskipun itu dapatnya dari batin gitu, bukan dari manusia gitu. Gitu nggak apa-apa, tapi kita untuk memperkuat itu gitu biar kita nggak salah menafsirkan, boleh kita menanyakan kepada ulama, kepada kiai, kepada guru yang kita percaya, yang kita yakini keimanannya atau
keagamaannya gitu. Boleh dipertanyakan, diadukan gitu tentang pendapatkan dari renungan ini gitu. Dan itu satu gitu. Keduanya, ya misalkan kita kalau udah terbuka mata batin, pendengaran batin, misalkan nih besok saya mau ke Jakarta misalkan, ataupun mau ke ladang, ataupun mau kemana lah gitu kerja gitu, entah ke hutan kerjanya, ke kebun. Nah, sebelum kita keluar rumah, kalau mata batin kita sering diasah, sering munajat ataupun sering berzikir, sering dengan ilmu yang nanti akan saya berikan, doa yang saya berikan, dipelajari di rumah. Kalau ada sesuatu yang sekiranya akan bahaya buat diri kita, nanti di situ kalian mendapatkan rasa itu, ataupun ada kabar dari diri ini gitu, melalui batin ini. Oh, misalkan begini, saya mau besok mau ke ladang lah. Nah, batin mengatakan jangan besok, nanti di sono begini 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 gitu kan. Nah, itu dapat seperti kabar seperti itu. Lalu kalau emang udah mantap, jangan jangan dilawan, ikutin gitu. Karena takutnya terjadi sesuatu yang benar yang mencela-cekakan diri kita. Itu seperti itu. Atau mau jalan kemana, ke Jakarta kayak naik motor, atau mau keluar rumah naik motor, naik mobil, naik kendaraan lah. Nah, kalau kita sering mengasah mata batin, itu kita akan merasakan. Dan sebelum masuk ke rumah-rumah, makanya baca ataupun doa-doa lah gitu. Seenggaknya baca doa minta pertolongan atau perlindungan kepada Allah dengan jalan niat kita jalan keluar agar diberikan keselamatan. Nah, kalau sering kita mendapatkan ataupun mengasah mata batin ini, itu akan dapat gambaran-gambaran atau petunjuk gitu. Sepertinya ya seperti yang tadi, cuman beda aja gitu. Kalau ini kan keluar rumah pakai motor, pakai mobil, kalau ini ke ladang gitu. Dapat kabar dari itu. Nah, intinya seperti itulah. Itu manfaat wasilah. Dan juga kalau kita sering latih meditasi ataupun dibaca doanya gitu, itu meskipun itu udah untuk kebatinan, bukan mata batin, tapi hal positifnya itu akan membantu mengeluarkan cahaya ataupun membuka aura yang ada dalam diri kita. Misalkan aura kita tertutup, finansial kita susah, rezekilah gitu, ataupun kehidupan kita ada sedikit mandek. Kalau kita sering melakukan hal itu, nanti hasilnya itu akan dibukakan kemudahannya, jalan-jalannya dengan olahan meditasi, meskipun tujuannya untuk membuka mata batin, tapi itu ke situ manfaatnya banyak gitu di dalamnya. Insya Allah gitu, yang saya rasakan seperti itu. Kemudahan ada aja, jalan pertolongan ada aja kalau kita sering merawat itu. Dan aura kita akan kebuka sehingga orang senang sama kita, dekat sama kita nyaman, ngobrol sama kita nyaman, dan kita mau kemana aja disambut orang gitu. Itu hasil dari olahan itu. Seringnya kita bermeditasi, seringnya kita mengolah mata batin, sebenarnya ke situ banyak hal-halnya. Lalu untuk misalkan kalau emang diri kita ada sesuatu, misalkan maaf ini mah gitu, kayak energi-energi tidak baik lah, misalkan bawaan dari rumah atau bawaan dari luar rumah menempel dalam diri kita. Kalau sering kita rawat itu, insya Allah itu akan jadi positif. Yang hal-hal yang tidak baik, yang negatif akan jadi positif karena seringnya merawat itu gitu. Bangun tengah malam misalkan, itu sekedar hasil dari apa yang akan saya kasih nanti gitu, biar nggak salah paham, biar nggak tujuannya cuma ke situ aja. Banyak manfaat di dalamnya. Itu aja para sedulur, para sahabat, para praktisi dimanapun yang mungkin membutuhkan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Intinya kalau emang ini channel bermanfaat, terus ikutin, jangan lupa di like, di subscribe, di komen. Kalau emang ini bermanfaat, dan kalau emang ada yang tidak baiknya, ambil yang positifnya, buang yang buruknya. Itu aja. Gitu. Kalau suka tonton, kalau enggak skip aja. Begitu aja. Tidak ada unsur untuk memaksa harus ditonton. Itu aja para sedulur. Jadi udah. Nah, untuk tujuannya, untuk hal selanjutnya perihal
cara membuka mata batin, cara untuk mengaktifkan indera keenam ketujuh kita melalui meditasi, melalui doa. Saya akan berikan nggak panjang lebar, itu nggak panjang cerita, cuman tadi mah sedikit pemahaman dari dari hasilnya ataupun manfaatnya meditasi atau membuka mata batin ini. Cara ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Gitu, bisa dilakukan sendiri di rumah. Dan kalau emang udah dilakukan, minimal cara ini dilakukan 7 malam di dalam rumah, di kamar khusus gitu kan. Di kamar khusus. Kalau emang di dalam rumah tidak merasakan apa-apa, tidak berhasil, kamu boleh keluar rumah melakukannya di luar rumah. Seperti di mana? Cari tempat-tempat yang angker, yaitu seperti di kuburan, di makam keramat, ataupun di luar rumah lah, kayak di pinggir kali. Mungkin kan di situ banyak setan beleknya gitu. Biar sekaligus membongkar ataupun merasakan, asalkan ketika itu berhasil, itu udah menampakkan gitu di batin kita, jangan lari gitu. Cukup melek aja, merem lagi. Karena kalau lari ya tertutup lagi. Udah mantepin, yakin, bismillah. Kenapa sih harus di kuburan? Kenapa sih harus di hutan? Ataupun kenapa sih harus di tempat angker? Kenapa sih harus di kuburan gitulah. Bukan kita menyembah, maaf gitu. Tapi itu anggap aja gitu, itu menguji iman kita gitu. Kalau emang kita bertauhid, kalau emang kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya masa iya dengan hal-hal begitu, dengan pocong ataupun setan belek kita takut? Itu tentunya enggak, karena itu sebenarnya itu sih tujuan saya ngelatih anak-anak, murid-murid, harus di kebun, harus di kuburan, harus di lapangan, karena untuk menguji mental keberaniannya, untuk menguji mental keberaniannya dia, gitu, mereka agar ketika mata batinnya kebuka, mereka itu nggak takut lagi karena udah terbiasa ketemu gitu. Sebenarnya tujuannya itu, nggak muluk-muluk, nggak macem-macem gitu. Kalau kata nggak, bukan menyembah sesuatu atau begitu, enggak, buat apaan gitu kan. Itu aja sedikit pemahamannya. Apa sih caranya? Oke, langsung aja ke teorinya lah, atau langsung aja ke materinya ya, ke dimana judul pembahasan tadi. Salam ngopi dulu. Salam kopi pahit, ada hidupnya tidak julid, hatimu tidak sulit. Pahit di lidah, mantap di jiwa, nikmat dirasa, alhamdulillah. Itu sedulur. Jadi jangan lupa ngopi. Intinya mengopi. Biar apa? Biar nggak oleng. Biar hatinya nggak dangkal. Biar hatinya nggak sulit. Biar otaknya positif. Biar apa? Biar selalu prasangka baik gitu kepada sama manusia, apalagi gitu, jangan sampai berprasangka jelek kepada kita punya Tuhan, itu bahaya. Oke, kita lanjut ke awal. Apa sih gitu kan, caranya gimana nih? Ikutin, simak baik-baik ya para sedulur. Pertama, kamu ataupun sedulur, kalau mau melakukan hal ini, cara yang saya berikan ini, lakukan di atas jam 12 ke bawah gitu. Di saat dimana cari tempat yang sunyi, yang sepi, yang sekiranya enak gitu, nyaman untuk kita, tanpa ada orang yang mengganggu. Nyaman, pokoknya rileks, santai. Cari tempat yang seperti itu. Kalau perlu, sebelum melakukan hal ini, usahakan gitu. Kalau bisa, mandi sebelum kamu melakukan hal ini. Para sedulur melakukan ini, mandi dulu, bersih-bersih dulu badan. Mandi dulu, mandi tobat, mandi hadas, itu bersihkan. Kalau di sini anak-anak Kumbang Siliwangi saya kasih doa untuk merawat aura, yaitu mandi aja ada doanya. Itu agar apa? Agar terawat gitu auranya, karismatiknya. Di situ, kalau di sini, kalau anak-anak Kumbang Siliwangi yang belajar di sini, saya kasih cara mandi, cara merawat aura. Ketika mandi, ucapkan salam kepada air. Gitu. Mandi hadas, mandi tobat, lalu setelah itu wudu, ambil wudu, kamu lakukan dulu
Kalau belum sholat isya, lakukan sholat isya. Kalau udah sholat isya, lalu sholat tobat 2 rakaat, lalu sholat hajat 2 rakaat. Gitu. Kalau kamu udah tidur, pagi misalkan habis maghrib isya tidur, kamu udah punya tidur, meskipun sedikit, kamu lakukan sholat tahajud. Gitu. Setelah itu berwudu udah yang tadi dibilang udah dijalankan, misal sholat udah, sholat tobat udah, sholat hajat udah, istighfar sebanyak-banyaknya, minta ampunan kepada Tuhan, minta agar dosa kita dari kita dewasa sehingga sekarang minta diampuni dan diingatkan lagi dosa-dosa yang udah kita lakukan di dahulu gitu. Ketika begitu begini, ingat dosa itu gitu. Tobatkan di situ, di hari itu bertobat gitu, ingetin dosa itu, meminta ampunan, karena sekecil apapun dosa kita itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya diingat lagi dosa-dosa kita, lalu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu sedulur para sahabat semuanya. Setelah kita menjalankan istighfar, sampai apa? Sampai kapan? Berapa jumlahnya? Nggak pakai jumlah. Yang penting ngerasa hati udah tenang, hati udah damai, jasadnya, pikirannya udah rileks, fokuskan kepada diri kita. Jangan pikirannya jangan kemana-mana. Taruh dulu, kalian punya beban, punya masalah, simpan dulu. Gitu. Otaknya jangan kemana-mana. Kita biar terkoneksi kepada Sang Pencipta, biar kita terkoneksi kepada alam semesta gitu, agar kita merasakan energi-energi alam semesta. Makanya itu gunanya, fungsinya. Kenapa harus di luar? Biar enak gitu, damai, nyaman, cepat kita manunggalingnya. Tuh. Setelah istighfar, udah tenang, lalu ini caranya. Seperti apa? Itu. Nah, saya ijazahkan dulu zikirannya ketika ketika udah mantep, udah duduk ini. Seperti ini. Ini caranya. Tangannya boleh begini. Ini jurusnya ya. Ini tangannya begini, meditasi. Kaki ini, kaki kanan di atas ya, begini. Lalu tangan begini. Ini tegak, badan tegak. Kepala tunggukin sedikit aja ke bawah. Ini tegak. Nih, tegak. Begini. Jangan begini, jangan bongkok. Ini tegak, begini. Bisa juga dengan seperti ini. Boleh dengan ini, seperti inilah. Ini jurus keempat kalau meditasi. Kalau di sini gitu kan. Begini caranya. Tangan pas depan muka ya. Pas depan muka begini. Jangan nggak sampai nempel ke muka, tapi 2 jari lah dari rongga muka, dari muka ke depan ke tangan, 2 jari. Pas ini, pas kening ini lurus begini ke muka. Di sini kalian tenangin hati, para sedulur tenangin hati, pikiran, fokus, jangan kemana-mana. Lalu di sini niat, kalian berniat. Niatnya apa? Doanya apa? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baca 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Gitu. Lalu lanjutkan lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan izin, ridho dan hidayahmu ya Allah, dengan niat kami dan kuasamu. Bukakanlah penglihatan mata batin kami. Bukakanlah pendengaran mata batin kami ya Allah. Sekaligus bukakanlah cakra mahkota kami, bukakanlah ya Allah indera ke-6 dan ke-7 kami. Lalu lanjutkan membaca, itu baca sekali ya, kayak tadi saya ulangi lagi bacaannya. Dengan niat kami dan kuasa-Mu ya Allah, bukakanlah
penglihatan mata batin kami dan pendengaran batin kami. Lalu tarik napas, baca innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun sekali. Keluarin dari mulut pelan-pelan. Tuh, udah. Lalu di hati berzikir, ya Allah, ya batin. Ya Allah, ya batin. Ya Allah, ya batin. Jangan terburu-buru. Ya Allah, ya batin. Terus menerus. Gitu. Begini metodenya. Paham? Itu. Sambil berzikir, ya Allah, ya batin. Pikiran, jangan kemana-mana, fokus ke sini, ke mata ajena ya. Fokus ke mata ajena, lalu pendengaran, telinga, fokus ke detak jantung. Jangan sampai kemana-mana, fokus ke detak jantung, dengerin detak jantung seperti jarum jam. Dek, 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 begitu. Ini fokus ke sini, pikiran fokus ke mata ajena. Tingkat kepasrahan, sambil di hati berzikir, ya Allah, ya batin, biarkan. Jangan kita mencari-cari, jangan kita mengada-ngada pikiran, jangan. Kita pasrahin aja, biarkan Allah akan membawanya kita kemana, ke alam mana. Biarkan aja fokus. Nanti akan, kalau udah terbuka, udah terbiasa, nanti akan terbuka di sini, di mata ajena, keluar cahaya, nanti kayak ada lorong gitu. Begitu masuk kita ke situ, ke alam dimensi lain. Nah, di situ kita akan melihat. Dan di situ kita akan bertemu yang dibilang dengan penglihatan mata batin. Akan melihat sesuatu apa. Itu. Lakukan seperti tadi. Begini jurusnya. Gitu. Begini jurusnya nih. Tegak, duduk tegak. Lalu berniat. Pertama, baca bismillah sekali, syahadat 2 kali, sholawat 3 kali. Lalu tarik nafas, bacain nama amruhu sekali. Lalu di situ berzikir, ya Allah, ya batin. Ya Allah, ya batin, terus menerus sampai kalian bertemu. Sampai kalian merasakan kedamaian, sampai kalian merasakan kenyamanan. Di mana itu nyaman, di mana itu damai, di mana itu tenang. Di situ menikmati dan nikmatin itu. Kemanapun kamu dibawa, kemanapun kamu berarah, gitu. Lakukan itu. Lakukan dengan cara ini dengan baik dan benar. Lakukan selama 7 malam. Gitu. Kalau untuk pertama-tama di rumah aja, di dalam rumah, di kamar dengan sendiri, dengan keheningan, kesepian. Kalau udah 3 hari mungkin udah kuat kita, udah mentalnya udah kuat, boleh di luar rumah dilakukan. Boleh di lapangan atau di pinggir sungai, boleh di kuburan, boleh di tempat keramat. Kamu menjalankan ini. Karena nanti akan ada dalam penglihatan kalian akan sesuatu yang nampak gitu, akan selalu terlihat, sehingga di situ biar kalian itu kuat gitu. Makanya di rumah dulu itu. Insya Allah dengan cara ini akan terbuka mata batin. Itu aja para sedulur, para semuanya, semoga bermanfaat. Pertama, tadi lakukan ya mantra yang tadi ataupun doa yang tadi, niat yang tadi. Lalu zikirnya di hati itu baca ya Allah ya batin tanpa napas itu, ya Allah ya batin. Dengan apa? Dengan hati senang ataupun hati rileks santai. Kalau bisa lidahnya itu dilipetin ke langit-langit atas sambil tersenyum, agak tersenyum sedikit bibirnya. Itu jangan cemberut kayak orang marah, tersenyum santai, rileks. Gitu. Insya Allah dengan cara ini akan terbuka mata batinnya. Gitu. Akan merasakan, lalu kalian akan merasakan keindahan.
Kalau emang nggak paham, pengen belajar, pengen ini, silahkan datang. Saya bertepatan ada di Jakarta Barat, yaitu di Kebayoran Lama. Tepatnya di Kebayoran Lama, Jalan Asirot. Nggak jauh dari stasiun. Kalau kurang paham, silahkan datang ke sini. Ngobrol di sini. Gitu. Di sini setiap malam minggu latihan, training anak-anak di sini. Pada latihan yang sesuai keinginan lah gitu. Biasanya kalau saya nggak kemana-mana, malam Jumat rotiban di sini. Rotib, Al-Atos, Al-Hadad setiap malam Jumat. Kalau saya nggak ada jadwal keluar. Selebihnya malam Selasa saya ngaji di Kebon Jeruk. Malam yang lainnya saya nerima tamu yang konsultasi, yang belajar, yang pengisian apa segala macam di hari-hari biasa. Itu selebihnya kalau saya nggak keluar ya ada di sini. Yang penting malam minggu, malam Jumat saya ada waktu ngaji. Itu para sedulur, para sahabat, mudah-mudahan hal ini, cara ini, sip ini bermanfaat. Gitu. Kalau emang bermanfaat, kalau emang ini dibutuhkan, silahkan saya ijazahkan. Tapi lakukan cara ini dengan baik dan benar, dengan ketulusan hati, tanpa ada paksaan, tanpa ada yang lain-lain gitu. Selebihnya pasrahkan kepada kita punya Tuhan. Itu aja. Jangan lupa di like, di subscribe, komen ya para sedulur. Kalau emang ada yang lain, insya Allah biar saya itu semangat bikin kontennya, yaitu di subscribe, di komen, di like ya. Kalau emang ada yang lain, silahkan tulis aja di kolom komentar kalau mau request apa yang kalian inginkan. Itu nanti kalau saya senggang, ada waktu, nggak ada jadwal lain, saya akan membuat konten lagi ya. Kalau emang didukung, kalau emang disupport, silakan. Oke, para sedulur semuanya dimanapun Anda berada, dimanapun di Sabang sampai Merauke, pokoknya dari manapun, mudah-mudahan baik-baik saja, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Tuh. Kalau mungkin udah paham, mungkin udah memahami, cukup sampai di sini aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.